Nah, ini sebenarnya hanya merefresh materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang tugas dan wewenang. Yang pertama ini ada tugas dan wewenang dari PA atau PB. Nah, sebelumnya itu PB itu adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik negara atau daerah. Terus menteri atau pimpinan lembaga selaku PA atau PB, Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya itu berwenang sebagai menggunakan barang milik negara. Terus yang kedua, dia menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 2. Dan selain itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 huruf F yang menyebutkan bahwa PA atau PB Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Terus ada tugas dan wewenang BUN. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2, Menteri Keuangan selaku BUN itu dapat menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Lanjut. Nah, masuk ke topik yang pertama, yaitu manajemen aset. Nah, manajemen aset ini adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mempunyai siklus hidup aset. Jadi, manajemen aset ini itu dilakukan ketika aset ini diperoleh melalui sampai dengan umur manfaat asetnya berakhir. Nah, dengan rentang waktu umur manfaat aset ini, kita sebagai PA atau PB harus dapat mengelola atau memanage aset ini secara efisien. Yang artinya aset ini dapat digunakan secara maksimal gitu. Terus sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Next. Terus ada best practice pengelolaan aset. Bentar. Pengelolaan aset, terus aset manajemen dan sistem yang disingkat dengan AMCS merupakan sistem yang digunakan memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Jadi AMCS ini adalah suatu sistem untuk memanage dan mengendalikan aset gitu. Nah, ada beberapa tujuan utama dari AMCS ini. Yang pertama itu dia untuk mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara terintegrasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Dan informasi ini harus mencakup setidaknya ada 5 ya, ada 6. Yang pertama itu harus mencakup deskripsi dan kuantitas aset. Terus yang kedua harus mencakup nilai historis dari dan akuntansi. Yang ketiga keadaan aset saat ini. Keadaan aset saat itu bagaimana gitu. Terus yang keempat lokasi kelembagaan dan geografis aset. Kelima administrasi dan akuntansi penyesuaian. Keenam kepemilikan atau hak menggunakan. Terus yang kedua tujuan utama dari AMCS ini adalah memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Terus yang ketiga memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Next. Nah, topik yang kedua ini adalah BMN. BMN ini kepanjangan dari barang milik negara. Nah, BMN ini meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi, kalau misalnya barang-barang yang ada di pemerintahan tapi bukan dibebankan dari APBN atau perolehan lainnya yang sah, berarti itu bukan BMN ya, bukan barang milik negara.
Contoh BMN ini adalah kayak laptop, komputer yang digunakan para pegawai di pemerintahan gitu. Terus selain BMN ini diperoleh dari beban APBN, BMN ini bisa diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Itu yang pertama ada barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Jadi kalau misalnya ada hibah dari KL lain atau dari negara lain atau sumbangan itu bisa dikatakan sebagai BMN. Terus yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Terus yang ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap. Next, Mip. Oke, ini ada siklus pengelolaan BMN yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Silakan. Ya, lalu siklus pengelolaan BMN. Siklus pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Nah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara atau barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan BMN atau BOMD ini dilaksanakan setelah tercantum dalam APBN atau APBD dan dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, peraturan terkait pengadaan BMN atau BMD ini diatur lebih lanjut dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang ketiga ada penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PB atau pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Yang keempat ada pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga satuan kerja, perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik negara atau daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Selanjutnya ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan ini adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara. Pemindah tanganan untuk tanah dan bangunan dilakukan oleh pengelola barang, sedangkan untuk sebagian tanah dan bangunan serta yang bukan tanah dan bangunan itu dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Terus ada pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik negara. Terus ada penghapusan, yaitu adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang. Nah, di dalam siklus pengelolaan BMN ini terdapat siklus reguler dan insidentil. Selanjutnya adalah tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu hibah. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa atau devisa yang bisa berupa devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, dan jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk pengajuan permohonan nomor register hibah ini, nah untuk hibah luar negeri itu pengajuan permohonan nomor registrasinya itu dilakukan ke DJP PPR. Pertama,
pimpinan lembaga atau satker mengajukan permohonan register atas hibah langsung dalam bentuk bisa dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga pada DJBWR. Terus permohonan ini dilampiri, yang pertama adalah perjanjian hibah, yang kedua ringkasan hibah. Nah, ini adalah contoh dari ringkasan hibah tadi. Nah, jumlah di sini jumlah yang diisikan adalah sesuai jumlah perjanjian hibah. Nah, surat nomor registrasi ini dapat dikirim melalui melalui fax email ataupun email. Namun tetap diwajibkan menyampaikan hard copy yang dikirimkan ke alamat ini. Nah, terus kalau misalnya buat hibah dalam negeri itu dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, PA atau kuasa pengguna anggaran di sini mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk bisa dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga dari dalam negeri kepada Kanwil DJPB dengan melampirkan permohonan register atas hibah langsung, perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Nah, ini adalah contoh surat SPM TH SPTM AHL. Kemudian dilanjutkan sama Sandi. Baik, selanjutnya ada penandatanganan BAST. Jadi pimpinan KL atau satker yang menerima hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, BAST itu sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barang. Selanjutnya, step terakhir, langkah terakhir maksudnya pengajuan pengesahan SP3HL BJS dan MPHL BJS ke KPPN. Nah, kalau untuk SP3HL itu untuk mengesahkan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Sementara untuk yang MPHL BJS itu untuk mencatat beban dan atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Nah, kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum mencatat barang di dalam SIMAK BMN dan mencatat transaksi pengesahannya di SAIBA. Lanjut. Nah, ini dia ada tahapan perekaman MPHL BJS melalui aplikasi SAS. Nah, yang pertama tuh login ke level admin. Itu pilih menu referensi 1 pejabat. Pastikan KPA sudah direkam di referensi dengan kode keterangan 1. Yang kedua, menu referensi 2 register. Rekam kode register hibah sesuai dengan surat penerbitan register hibah. Yang ketiga, ada nomor dan tanggal NPLN diisi sesuai dengan nomor dan tanggal surat perjanjian hibah. Yang keempat, kode falas diisi dengan IDR jika merupakan dana rupiah. Kalau yang lain nanti bisa dicari. Terus yang kelima, kode donor dan kode kreditor dapat dikosongkan. Yang keenam itu nama donor diisi nama pemberi hibah, misalkan kayak Pemda Kabupaten A, B, C, dan seterusnya. Lanjut. Oh, ini. Yang ke B ada login ke PPSPM. Nah, itu menu SPM, RUH SPM, pengesahan hibah, MPHL BJS. Fungsi, subfungsi program kegiatan output diisi sesuai dengan DIPA. Sumber dana diisi kalau HLBD itu untuk hibah langsung barang dalam negeri,
HLBL yang dari luar negeri, HLJD jasa dari dalam negeri, HLJL jasa luar negeri, HLSD untuk surat berharga dari dalam negeri, kalau HLSL untuk surat berharga dari luar negeri. Dasar pengeluarannya ada di PP nomor 10 tahun 2011. Jenis dokumen DIPA. Jumlah penerimaan diisi sesuai dengan jumlah dana hibah yang diterima. Jumlah penerimaan. Jumlah pengeluaran diisi sesuai dana hibah yang telah dikeluarkan atau telah dibelanjakan. Lanjut. Nah, terus yang ketujuh ada MAK atau MAP, kode akun untuk belanja hibah. Kolom sebelah kiri diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini. Nah, MAK atau MAP kode akun untuk pendapatan hibah. Kolom sebelah kanan diisi, ini sudah ada, dia nomornya 431121 untuk pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk barang, 431221 pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk barang, 431122 pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk jasa, 431222 pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk jasa, 431123 pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk surat berharga, 431223 pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk surat berharga. Terus yang terakhir ada yang ke-9, uraian pengesahan hibah dalam bentuk barang atau jasa. Surat berharga triwulan untuk kegiatan nanti diisi sesuai dengan surat perjanjian hibahnya nanti. Terus yang terakhir ada penandatanganan SP2HL oleh kuasa pengguna anggaran, lalu klik simpan. Next. Terus itu kan baru step 1 tadi. Yang kedua, untuk mencetak MPHL BJS itu melalui menu SPM, cetak SPM. Terus yang ketiga, transfer ADK MPHL BJS melalui menu utility, transfer SPM ke KPPN. Lalu isi pilihan, tanggal SPM sesuai tanggal MPHL BJS, jenis ADK SPM, satker, pilih non-kontraktual, dan pilih non-GUP. Terus ADK MPHL BJS tidak perlu diinjek PIN. Sampaikan MPHL BJS beserta lampirannya ke loket front office seleksi Vera. Perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba dilakukan secara manual, tidak dapat impor dari SAS. Karena nomor persetujuan MPHL BJS berjumlah 16 digit, sedangkan pada SAS hanya diinput 15 digit nomor SP2D. Terus yang ketujuh ada perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba melalui menu transaksi lalu sub menu daftar memo PHL BJS dan persetujuan MPHL BJS. Nah, ini dia pengesahan MPHL BJS dilakukan ke KPPN melalui seksi Vera, verifikasi dan akuntansi dengan melampirkan hard copy dan ADK MPHL BJS, surat penetapan nomor register hibah, BHST, SPP MHL, sama SP3HL BJS. Nah, ini dia tadi formatnya. Ini ada di lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 99/PMK 05/2017. Ini dia tadi SPP MHL-nya sama SP3HL BJS. Terima kasih. Ya, Ardi. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Izin bertanya. Iya, boleh. Tadi di PPT ada disebutkan tentang
pengajuan permohonan nomor registrasi. Yang mau aku tanya, kalau misalkan mungkin nggak permohonan nomor register itu dikembalikan, terus penyebabnya apa? Oke, terima kasih Tania. Mungkin saya keep dulu ya. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan Iqbal. Nah, saya ingin balik ke tadi di siklus BMN itu kan ada yang tes. Dia masuk Bal. Dengar nggak? Dengeran. Oke. Kan ada tadi di siklus BMN yang sifatnya insidentil dan reguler. Nah, itu apakah kenapa sih itu bisa beda gitu? Apa bedanya? Apakah ada perlakuan yang beda gitu kan? Dan kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Gitu. Oke, terima kasih Iqbal. Ya. Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Di. Siap, ya Bintan. Kan seperti yang kita tahu, jenis hibah itu kan dibedakan menjadi dua kan, yang terencana sama langsung. Nah, aku mau tanya dong, perbedaan mekanisme dua jenis hibah itu gimana? Itu aja. Makasih. Terima kasih Bintan. Sebentar ya, kita diskusi dulu 5 menit aja. Jangan nyampe deh. Oke. Mohon maaf, Iqbal. Bal, Ya, boleh tolong diulang pertanyaannya, Bal? untuk siklus BMN tadi kan ada yang reguler dan insidentil. Nah, itu boleh dijelasin nggak perbedaannya di mana, perbedaannya apa, dan kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, terima kasih, Bal. Oke. Oke, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari Tania tadi tentang apakah permohonan registrasi itu dapat dikembalikan atau enggak gitu ya, terus apa penyebabnya. Nah, untuk permohonan registrasi ini itu bisa saja dikembalikan kalau misalnya yang pertama itu ada pengajuan melewati batas waktu. Nah, itu nomor permohonan register dapat dikembalikan. Terus yang kedua, kalau dokumen penyaratan register bukan dokumen asli. Nah, itu juga bisa dikembalikan. Terus yang ketiga, kalau misalnya penerimaan hibah merupakan BLU. Nah, terus yang keempat, kalau terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian data dan format yang dimuat dalam dokumen yang disyaratkan. Terus yang kelima, kalau misalnya substansi bukan hibah. Yang keenam, kalau SPTMHL tidak ditandatangani oleh PA atau KPA dan tanggal penandatanganan SPTMHL mendahului tanggal serah terima hibah. Nah, itu beberapa kemungkinan yang menyebabkan permohonan registrasi itu dapat dikembalikan. Gitu, Tania. Apakah jelas, Tania? Iya, jelas. Makasih, Di. Oke, terima kasih, Tania.
Terus yang pertanyaan kedua, pertanyaan dari Iqbal mungkin akan dijawab oleh Miftah. Silakan Miftah. Ya, baik. Jadi dari siklus pengelolaan BMN tadi itu dapat dikategorikan jadi dua ya. Jadi ada insidental sama reguler. Nah, siklus reguler itu maksudnya yang harus dikerjakan sepanjang tahun anggaran. Hal ini terjadi karena pengguna BMN menggunakannya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, sedangkan siklus insidental ini sifatnya tuh tidak terus-menerus. Nah, karena bisa dilihat bahwa bisa jadi BMN itu tidak selalu digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut. Nah, contoh siklus insidental ini kan ada penilaian. Jadi itu PA atau PB itu melakukan penilaian, itu baru melakukan penilaian itu ketika BMN tersebut mau dipindah tangankan atau mau dihapuskan. Nah, seperti itu, Iqbal. Apa bisa? Oke, terima kasih Miftah. Sama-sama. Jelas. Oke, terima kasih Miftah. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bintan akan dijawab oleh Sandi. Silakan Sandi. Nah, tadi kan pertanyaan terakhir itu masalah hibah langsung sama hibah terencana ya. Nah, ini di sini ini sudah ada. Kalau jenis hibahnya bisa dilihat, kalau jenis hibahnya langsung, hibahnya terencana, itu dia menggunakan DRKH, Daftar Rencana Kegiatan Hibah. Terus grant agreement-nya itu dia ke Menteri Keuangan. Terus yang ketiga itu penganggarannya untuk membiayai penuangannya dalam DIPA. Terus kalau barang dan jasa tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi. Pelaksanaan dan pencairannya tender dan KPBJ. Pencairan melalui on treasury. Pertanggungjawabannya itu dalam bentuk NOD SP3 dan BHST SP3 HL BJS. Sementara hibah langsung itu perencanaannya tanpa DRKH atau daftar rencana kegiatan hibah. Terus grant agreement-nya dapat dilakukan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau pejabat yang diberi kuasa. Terus penganggarannya untuk membiayai kegiatan tanpa DIPA dapat direvisi sewaktu-waktu sepanjang tahun, bersifat on top, menambah pagu, dan belanja dapat melalui DIPA. Sementara barang dan jasanya sama seperti yang di atas tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi. Terus tender dan KPBJ, pencairannya di sini melalui off treasury. Nah, kalau di sini pertanggungjawabannya, uangnya dia pakainya STHL, terus BHST-nya juga sama. Kalau yang ini tidak ada perbedaan kalau masalah BHST-nya. Intan, apa sudah dimengerti? Iya, makasih ya Sandi. Oke. Oke, terima kasih Sandi. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok 6 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kelompok 6 untuk presentasinya. Sebelum saya mulai untuk ke materi yang dan modulasi tetap, mungkin sedikit menambahkan dari apa jawaban terkait reguler dan insidental tadi ya. Jadi kalau reguler itu emang betul ya, yang memang sepanjang tahun dilakukan gitu ya. Mana slide-nya ya. Saya belum bisa share screen ya.
Iya Pak, bentar Pak. Sudah Pak, udah bisa ya? Ya. Nah, ini kan ya tadi ya. Jadi reguler itu ya memang apa sepanjang tahun dilakukan gitu ya. Untuk PMN-PMN itu baik pembinaan, pengamanan dan menatausahaan PMN-nya. Jadi ini penilaian. Penilaian ini maksudnya apa? Jadi PMN itu perlu dilakukan penilaian kembali gitu. Khususnya untuk tanah dan bangunan. Nah, itu dilakukan mungkin bisa 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah, itu pengaturannya itu di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara biasanya. Di tahun 2019 gitu itu dilakukan, nanti itu akan direvaluasi gitu ya, direvaluasi atas PMN-PMN yang sangat memungkinkan untuk ada pergerakan nilai-nilainya. Ya tentu itu khusus untuk tanah dan bangunan gitu, itu nilai yang dibukukan tahun 2010 gitu ya. Kalau dilihat di tahun ini tentu nilainya bisa sangat tidak wajar gitu ya. Misalkan tanah di Jakarta gitu ya. Tentu tahun 2010 ke 2020 nilainya pasti berubah gitu ya. Makanya akan ada revaluasi gitu. Nah, itu maksud dari kegiatan insidentil. Nah, ini tidak dilakukan sepanjang waktu, tetapi nanti ada waktu-waktu khusus untuk dilakukan revaluasi PMN. Kira-kira gitu ya. Teman-teman sekalian. Oke, kita ke materinya. Nah, ya, ini tadi sebagian besar sudah dibahas. Nah, jadi ini tadi juga dibahas bahwa pintu masuk untuk BMN itu salah satunya adalah tadi hibah, yang sudah dibahas bagaimana hibah BMN seperti apa. Tetapi kebanyakan BMN itu nanti akan berasal dari perolehannya adalah beban APBN gitu ya. Nah, perolehan yang lainnya yang sah ini tetap ada, tetapi tidak banyak. Nanti yang paling banyak ini dari beban APBN. Nah, nanti akan kita lihat pintu masuk gitu ya untuk pencatatan BMN itu apa aja. Nanti mungkin biar lebih enak kita langsung lihat di di aplikasinya ya. Jadi saya tunjukkan aplikasinya. Nah, nanti terkait BMN, Menteri Keuangan itu bertindak sebagai pengelola barang. Nah, sedangkan KL itu adalah pengguna barang. Gitu ya. Jadi walaupun barang itu ada di KL, untuk pengelola barang seluruh yang ada di satuan kerja itu pengelolanya adalah Menteri Keuangan. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara gitu ya. Oke, jadi terkait perolehan APBN, pengaturannya itu tentu terkait bagian akuntan standar, mulai dari penganggaran dengan realisasi belanjanya. Ini yang masih banyak satuan kerja yang belum belum sesuai gitulah ya, belum sesuai dalam melakukan penganggaran dengan apa yang akan dibeli gitu ya. Ya, karena seperti yang saya contohkan kemarin gitu ya, yang saya buatkan soal simulasi ketika PPK diminta untuk membelikan barang gitu ya, meja ya waktu itu kalau nggak salah, tetapi tidak ada akunnya gitu ya, belum ada anggarannya. Nah di prakteknya yang seperti itu kadang nggak bisa ditolak gitu ya, sehingga akunnya tidak sesuai. Nah itu akan menjadi ketidaktepatan dalam sisi manajerial dari satuan kerja tersebut gitu ya. Walaupun nanti secara akuntansi barang tersebut bisa dibukukan, tetapi secara manajerial itu tidak tepat gitu ya. Karena kalau kita ingin membeli sesuatu harus sudah direncanakan sebelumnya. Jadi makanya untuk BMN perolehan APBN itu harus disiapkan dulu mulai dari penganggaran untuk bagian akun standarnya. Nah, ini adalah akun-akun yang digunakan. Jadi kalau mau beli persediaan akunnya 52 sekian, 5218 atau 523 sekian. Atau 57 untuk persediaan berupa barang yang diserahkan ke masyarakat
Lalu untuk pembelian aset berupa aset tetap gitu ya, seperti mobil, peralatan mesin lah ya, peralatan mesin, tanah, gedung bangunan dan seterusnya adalah 53 sekian. Ini pun nanti akan dirinci gitu ya, tanah 531, PM 532 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini harus dianggarkan dan realisasinya harus pakai itu. Nah, sehingga nantinya setelah dilakukan pembelian dengan akun itu, BMN tersebut nanti akan dicatat. Nah, pencatatannya ini terkait transaksinya nanti di modul persediaan akan dicatat menggunakan menu pembelian, sedangkan pintu masuk di modul aset tetap atas pembelian-pembelian aset ataupun renovasi aset dan seterusnya, ini ada banyak pintu masuknya, tidak hanya pembelian. Ada pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP, dan pengembangan KDP. Masing-masing menu ini tentu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau dengan apa yang dibeli gitu ya. Seharusnya ini masuk kemana seperti itu. Nah, ini atribut BMN gitu ya. Oh ya, dan terkait perolehan APBN ini, apabila BMN itu tidak memenuhi nilai kapitalisasi, maka dia tidak pakai akun 53 gitu ya, pakai akun 52. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya nilai kapitalisasi BMN itu seperti apa? Nilai minimal untuk dikapitalisasikan sebagai aset tetap tersebut, Pak. Oh, jadi nilai minimal untuk dikapitalisasikan. Berapa? Ada yang tahu untuk saat ini nilai minimalnya? 25 juta, bukan Pak, aset tetap. Persediaan 1. Lupa sih Pak, itu bukan Pak. Peralatan mesin berapa? Peralatan mesin 25 juta bukan Pak? Apa 1 juta, Pak. 1 juta ya? 1 juta, Pak. Tanah bangunan 25 Oh, gedung juta. bangunan 25 juta. Iya. Bangunan 25 juta. Betul. Itu baru mulai berlaku tahun 2019 ya. Jadi apabila tidak memenuhi nilai kapitalisasi, apakah aset akan tetap kita catat atau enggak kira-kira teman-teman sekalian? Enggak, Pak. Ya, dicatat. Extra countable dia, Pak. Langsung dijadiin beban, Pak. Ya, tapi tetap dicatat kan asetnya, tetapi masuknya sebagai aset. Extra countable. Jadi walaupun tidak memenuhi nilai kapitalisasi, aset tersebut nantinya harus kita catat. Kita tetap punya meja seharga 500.000 gitu ya. Meja seharga 500.000 itu tetap kita catat, tetapi itu nanti ketika masuk ke laporan tidak masuk ke neraca gitu ya. Jadi dia akan masuk ke LO sebagai beban. Tuh, seperti itu jadi ya. Jadi teman-teman sekalian, walaupun tidak memenuhi nilai kapitalisasi, aset itu tetap ditata usahakan. Nanti akan masuk sebagai laporan barang extra countable. Seperti itu. Dan dia tidak ada di neraca. Bentar ya. Oke, jadi itu terkait BMN perolehan APBN ya. Nah, nanti di BMN itu akan memiliki atribut-atribut gitu ya, mulai kodenya gitu ya. Jadi kodenya masing-masing gitu. Kalau ada kursi besi, ada kursi kayu. Nah, itu kode dan nama BMN-nya. Nanti ada kodifikasinya yang sudah ditetapkan. Nah, kursi itu di kantor ada banyak gitu ya. Ini BMN yang mana? Ya, maka nanti akan ada NUP-nya, nomor urut pendaftaran gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau atribut BMN ini nanti akan menjadi label di BMN yang ada di satuan kerja. Kalau teman-teman sekalian masuk ke kampus gitu ya, itu bisa lihat itu mungkin kursi di belakangnya pasti ada labelnya. Nah, label itu adalah atribut dari BMN ini. Salah satunya adalah kode NUP, nanti satkernya dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel kode BMN. Saya rasa teman-teman nggak perlu dihafalkan lah ya. Yang jelas kalau dari sisi mappingnya untuk BMN itu teman-teman paling nggak harus tahu gitu ya, golongan 1 itu apa, 2 apa, dan seterusnya sampai golongan 8 gitu ya.
1 itu persediaan, 2 tanah. Jadi kalau depannya 1 gitu ya, ada kode BMN, kode barang, depannya 1 itu pasti persediaan. Depannya 2 pasti tanah, 3 pelatan, dan seterusnya sampai 8 adalah aset tak berwujud gitu ya. Nah, nanti detail nama dari ini itu akan didetailkan lagi menjadi bidang, kelompok, subkelompok, sampai sub-subkelompok. Nah, inilah yang akan menjadi nama barangnya itu apa gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi kode BMN. Nah, kalau dari sisi di laporannya, gitu ya, untuk masuk ke laporannya, akun untuk persediaan itu adalah 117 sekian, tanah 1311 sekian, pelatan mesin 1321 sekian, dan seterusnya. Itu nanti yang akan masuk ke dalam laporan. Jadi, akun untuk laporan-laporan ini adalah seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum basis aktual, BMN itu harus hanya mensupport ke neraca gitu ya. Jadi cuma masuk ke neraca gitu ya. Persediaan, ada pemakaian dan sebagainya itu tidak ada di LO, tapi cuma ada di neraca. Persediaan dulunya 10, sekarang jadi 20, itu hanya ada di neraca. Nah, setelah basis aktual, maka BMN itu mensupport neraca, LO, dan LPE. Nah, bagaimana dia mensupport LO itu berupa beban persediaan, beban penyusutan, beban penyesuaian nilai persediaan, dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Nah, teman-teman ada yang bisa menyampaikan kira-kira beban persediaan itu terjadinya karena apa? Yang mau menjawab? Mbak Veronica mungkin? Atau ada Saat persediaan digunakan bukan, Pak? Pada saat persediaan digunakan, betul. Jadi saat persediaan itu dipakai, maka persediaan berkurang, itu akan masuk ke LO sebagai beban persediaan. Kalau beban penyusutan, biasa penyusutan gitu kan ya. Nah, penyusutan aset tetap itu dilakukan setiap apa? Ada yang tahu teman-teman sekalian? Ada yang mau jawab? Per semester bukan, Pak? Mbak Yuni, oke, per semester. Jadi penyusutan dilakukan per semester. Jadi saat modul aset tetap nanti melakukan penyusutan. Jadi teman-teman di sistem itu sudah disediakan menu untuk melakukan penyusutannya. Kalau di modul aset tetap saat tutup buku bulan 6, dia otomatis akan menghitung penyusutan. Nah, itulah yang nanti ketika ada penambahan penyusutan akan menambah beban penyusutan di LO. Betul. Jadi penyusutan yang dilakukan setiap semester. Oke, jadi penyusutan dilakukan setiap semester ya, teman-teman sekalian. Oke, kalau beban penyesuaian nilai persediaan, ada yang tahu teman-teman sekalian? Kira-kira terjadinya kenapa? Revaluasi bukan? Revaluasi, kurang tepat. Persediaan ini, kalau persediaan kan nggak mungkin evaluasi ya. Perbedaan nilai tercatat dengan stok opnamnya, Pak. Perbedaan nilai tercatat dengan stok opnam. Ya, salah satunya bisa itu juga. Betul, ada lain? LCMRV, Pak. Apa? Yang low cost itu nilai cost, nilai fair value-nya turun di bawah nilai cost-nya. Jadi, karena ada perubahan harga gitu ya, dan turun harganya ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita masih menggunakan harga satuan terakhir atau harga HPT gitu ya, nah, maka ketika kita punya barang misalkan 10 barang nilainya 10.000 ya, nilainya 10.000. Lalu kita beli lagi barang nilainya 8.000 gitu. Nah, karena kita mengikuti harga terakhir, nilainya 10.000 tadi akan ikut menjadi 8.000 gitu kan. Nah, otomatis akan ada selisih 2.000 dari 10 barang sebelumnya. Nah, 20.000 itulah yang nantinya akan menjadi beban penyesuaian nilai persediaan. Sebaliknya kalau ada kenaikan akan menjadi pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Nah, itu adalah support dari BMN ke LO gitu. Kalau LPE ini adalah terkait koreksi ekuitas. Nah, kalau koreksi ekuitas ini contohnya tadi ketika ada revaluasi BMN. Jadi kalau revaluasi BMN, ada penambahan atau pengurangan BMN itu akan nanti misalkan asetnya bertambah maka aset pada koreksi ekuitas gitu ya. Dia yang akan mensupport LPE. Nah, ini adalah penyajian BMN dalam neraca ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Adina, silakan.
Tadi kan yang kalau beban penyesuaian nilai persediaan kan kayak tadi saya jelasin kan ketika nilainya fair value-nya tuh di bawah nilai cost-nya. Yang pendapatan itu berarti ketika fair value-nya di atas nilai cost-nya untuk akuntansi pemerintah tetap diakui ya Pak? Ya, bukan nilai cost-nya ya Mbak, dengan nilai persediaan yang sebelumnya. Jadi gini, kita misalnya sudah punya persediaan berupa kertas nih. Tadi saya contohkan 10 rim kertas. Ya kan? Persediaannya di gudang kita ini ada 10 rim kertas nih, kita bukukan nilainya 10.000 per rim. Itu ya. Nah, karena kita pakai HST, saat beli lagi, harganya 15.000 nih. Otomatis persediaan kita yang awalnya dibuka 10.000 ikut naik tuh, jadi 15.000. Karena kita metode penilaiannya adalah HST, seperti itu Mbak. Ikuti nilai terakhir gitu ya Pak? Kalau naik dia akan pendapatan, kalau turun dia akan menjadi beban. Baik Pak, terima kasih. Mbak. Nah, ini adalah bagaimana penyajian BMN dalam LPE. Oke. Nanti kita akan lebih banyak langsung saya tunjukkan aja lah di aplikasi ya. Cuman modul aset tetap itu nanti yang mungkin akan berbeda gitu ya dengan aplikasi Simak BMN. Ini memiliki 3 level user. Ada ya. Jadi modul aset tetap itu ada 3 level user, yaitu operator, validator, dan approval. Ini ada deh. Nah ini. Jadi modul aset tetap memiliki user, operator, validator, dan approval. Jadi, modul aset tetap ini untuk pembelian itu tidak bisa saat langsung merekam pembelian di modul aset tetap apabila belum ada BAST-nya. Jadi BAST terlebih dahulu dicatat oleh modul komitmen, baru modul aset tetap bisa mendetailkan barangnya itu apa. Di saat modul PPK membeli suatu barang, dia akan mencatat BAST-nya untuk dibayarkan. Di sisi lain, BAST tersebut juga akan digunakan sebagai dasar untuk operator aset tetap untuk mencatat BMN-nya untuk menjadi laporan BMN. Nah, operator melakukan perekaman, gitu ya. Nah, di sisi operator saat direkam, gitu ya, itu masih bisa diubah, dihapus, tapi belum muncul di laporan. Karena kita punya 3 level user, gitu ya. Jadi ketika direkam, selanjutnya akan dilakukan validasi oleh validator. Nah, ketika sudah divalidasi oleh validator, ini juga tidak bisa diubah maupun dihapus. Sudah tidak bisa diubah maupun dihapus. Tapi bisa dibatalkan, gitu ya. Kalau mau diubah, dibatalkan terlebih dahulu, baru operator melakukan ubah dan hapus. Ini juga belum masuk ke laporan. Barulah masuk ke approval, disetujui, dia bisa masuk ke dalam laporan. Dan terbentuk jurnalnya adalah saat approve ini. Nah, ini teman-teman harus diingat ya. Jadi untuk modul aset tetap, dia terbentuk jurnal setelah di-approve. Gitu ya. Setelah di-approve. Nah, setelah di-approve oleh approval, ini sudah dapat diubah dan dihapus nih, sudah benar-benar final dan tidak bisa dibatalkan lagi gitu ya. Jadi Satker benar-benar harus memastikan kalau sudah disetujui itu artinya benar-benar datanya itu sudah yang benar-benar yang valid gitu ya. Karena sudah tidak bisa dibatalkan gitu ya. Nah, ini nanti akan tampil ke dalam laporan dan terbentuk jurnal. Tapi di modul aset tetap untuk bisa tampil di dalam laporan, maka ada satu lagi yang harus dilakukan di modul aset tetap, yaitu melakukan summary dulu gitu ya. Summary dilakukan agar apa yang sudah direkam bisa masuk ke dalam laporan. Nah, ini summary database. Nah, ini mungkin bisa saya tunjukkan. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, kalau misalnya dikaitkan sama Bapak kan pernah ngasih soal yang seumpama kita PPK, terus habis itu ada kepala kantor yang minta ganti kursi apa-apa itu Pak, kalau nggak salah yang soal itu. Itu kan istilahnya udah ada pagunya kalau misalnya nggak boleh ganti kursi, dan itu pasti udah di-approve juga sama approver yang aset tetap ini. Nah, itu gimana ya Pak kira-kira? Boleh nggak ya? Kalau misalnya tiba-tiba kepala kantor minta ganti kursi kayak yang soal Bapak itu.
Oke. Jadi kalau misalkan seperti itu, biasanya ya, kalaupun nggak ada pagunya, terus kita nggak bisa nolak gitu ya, terpaksa beli gitu ya, apakah kursi bisa dibukukan atau tidak gitu ya kira-kira? Iya, Pak. Oke, kalau pagunya tidak sudah tidak direvisi tapi tetap paksa beli gitu. Jadi karena apa namanya barang tersebut sudah dibeli gitu ya, ya barang tersebut tetap harus dicatat gitu, walaupun anggarannya salah. Jadi itu kesalahannya di sisi manajerialnya gitu. Apakah itu tidak bisa dibeli? Tetap bisa dibeli walaupun tidak dianggarkan gitu. Di aplikasi apakah bisa dicatat walaupun tidak ada anggarannya barang tersebut bisa dibayarkan gitu ya? Mas bisa gitu pakai akun lain gitu ya, pakai akun lain terus dipaksa gitu ya, istilahnya dipaksa untuk tetap dibeli gitu ya. Harusnya pakai akun 53 belanja modal peralatan mesin misalkan, dia pakai belanja pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan peralatan mesin gitu. Nah, itu tetap bisa dilakukan. Nah, di Sakti tidak membatasi gitu ya, tidak membatasi bahwa akunnya salah, tetapi kita memberikan validasi. Kita memberikan validasi. Jadi saat nanti apa namanya Satker membuat BAST-nya gitu ya, BAST-nya, dia kan pilih barang tuh kursi gitu ya. Nah, akunnya tidak sesuai nih. Dikasih peringatan tuh sama aplikasi. Akun yang digunakan tidak seharusnya untuk membeli barang gitu ya. Apakah yakin untuk dilanjutkan gitu ya. Nah, di Sakti kenapa tidak ditolak gitu ya? Karena apa namanya? Karena memang secara realisasinya dia memang benar-benar barang gitu. Kalau kita batasi nanti barangnya malah nggak dicatat gitu kan. Nah, barangnya tetap dicatat. Nah, kalau dipaksakan sudah dikasih apa namanya peringatan seperti itu saat masih memaksa ya tetap bisa terus dilakukan pembayaran. Nah, nantinya kita punya Monsakti gitu ya untuk pengawasan satker gitu ya. Untuk manajerial di Monsakti nanti akan tampil tuh data aset tidak wajar gitu ya. Nah, satker akan kelihatan gitu ya. Yang memaksakan seperti itu akan tetap kelihatan. Gitu. Jadi kita dari sisi sistem tidak bisa terlalu membatasi nggak boleh ini itu gitu ya. Kalau yang tidak bisa ya, kalau yang seperti ini kan tidak bisa dibatasi karena satker memang sudah benar-benar beli nih misalkan, kan gitu. Apa tidak dicatat gitu. Toh barangnya juga benar-benar ada gitu. Nah, tapi dari sisi manajerialnya nanti akan kelihatan bahwa satker ini secara manajerial kurang baik gitu ya, karena membeli barang yang tidak seharusnya, yang tidak dianggarkan. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak. Makasih. Sama-sama. Yang lain, teman-teman sekalian? Tadi PowerPoint-nya sudah dibaca kan teman-teman sekalian ya? Sudah belum? Baru skimming, Pak. Soalnya tadi ada kelas paginya. Oh, karena pagi ada yang kelas ya. 30 menit tadi tidak terlalu cukup ya. Baik, teman-teman sekalian. Mungkin karena slide tadi sebagian besar juga menunjukkan bagaimana di sisi sistemnya. Jadi teman-teman sekalian, nah ini kira-kira gambaran aplikasi Sakti gitu ya, yang nanti digunakan oleh Satker di modul aset tetap. Modul aset tetap ini modul yang paling paling banyak menunya lah teman-teman. Sangat banyak menunya. Coba ya teman-teman lihat ya, ini kan modul aset tetap ya. Nah di RUH, di sini aja udah ada berapa nih? Ada berapa subfolder? Di RUH ada beberapa subfolder ya. Nanti udah masuk salah satu subfolder, ada lagi berapa subfolder lagi. Nah, di perolehan baru ini menu-menunya. Sangat banyak sekali. Jadi tadi yang dibahas hibah masuk itu adalah hanya salah satu pintu masuk gitu ya, dari perolehan gitu. Dari perolehan aja dia hanyalah salah satu pintu masuknya gitu ya. Nah,
Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini ada transaksi BMN, ATR, KDP, BMN sejarah, dan barang pihak ketiga gitu ya. Nah, ini masing-masing ini berbeda gitu ya. BMN ya sesuai tadi yang sudah kita jelaskan gitu ya. ATR, ada yang tahu teman-teman sekalian ATR itu apa? Aset tetap renovasi, Pak. Aset tetap renovasi. Tetap renovasi. Contohnya seperti apa? Contoh aset tetap renovasi. Yang mau jawab? Contohnya mungkin kalau Kemenkeu punya kantor, tapi kantornya itu dipakai sama satker lain, Pak. Terus kantornya itu direnovasi. Gitu mungkin, Pak. Oleh satker lain tersebut ya. Oke, contoh yang dekat saja gitu ya. Jadi nggak harus Kemenkeu dipakai kantor lain. Di STAN, kan STAN itu di dalamnya ada nggak hanya satker STAN, teman-teman sekalian. Di situ kalau teman-teman sekalian lihat ada PPSDM itu ya. Ada nggak PPSDM, Pusdiklat, KNPK? Ya, ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu kan masing-masing itu adalah satker, teman-teman sekalian. Dia bukan bagian dari satker STAN. Dia satker sendiri itu. Tapi dia pakai gedungnya siapa? Pakai gedungnya STAN kan ya? STAN. Nah, itu kan gedungnya STAN. Nah, apabila PPSDM tersebut merenovasi gedung yang digunakan tersebut, padahal gedung tersebut, ya, misalkan punya STAN ya, kayak sih punya STAN itu, gedung tersebut punya STAN, tetapi dia menganggarkan untuk renovasi gitu ya, karena kalau minta STAN mungkin tidak tersedia anggarannya, sudah dipakai untuk yang lain gitu ya. Akhirnya dia berinisiasi untuk melakukan renovasi sendiri. Nah, renovasi yang dilakukan oleh satker yang meminjam gitu ya, bukan pemilik barang, itu nanti dia akan masuknya sebagai aset tetap renovasi. Nah, pada akhir tahun aset tetap renovasi tersebut apabila memang sudah selesai harus diserahkan kepada pemilik barangnya. Jadi misalkan nilai gedungnya 10 miliar, terus direnovasi oleh satker lain. Satker lain akan membukukan ATR sebesar misalkan 1 miliar gitu ya. Maka ATR 1 miliar tersebut nantinya pada akhir tahun harus sudah nol, sudah ditransfer kepada pemilik gedung bangunan tersebut. Nah, pemilik gedung nanti akan membukanya bukan sebagai ATR lagi, tetapi dibukanya sebagai penambah nilai gedung yang sebelumnya. Oke, itu ATR. Selanjutnya KDP. Ada yang tahu teman-teman sekalian KDP? Konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan. Dalam pengerjaan. Maksudnya seperti apa? Itu Pak, kayak misalkan ada pemerintah bikin proyek bangun gedung apa gitu. Nah, itu kan pasti nggak bakal langsung kelar kan. Nah, itu kayak kalau misalkan dia belum kelar, masih disebutnya sebagai KDP, Pak. Nah, Misalkan masih berapa persen gitu. Ya, pembangunan yang belum selesai gitulah ya. Oke, betul. Jadi secara fisik gitu ya, secara fisik itu yang disebut KDP itu kalau pencatatan atas pembangunan atau apa namanya penambahan aset yang belum selesai. Itu secara fisik. Tetapi secara apa pembukuan ya, kita catat KDP saat kita lakukan suatu pembayaran atas pengadaan suatu aset yang tidak sekali bayar. Tidak sekali bayar. Jadi contoh teman-teman sekalian, contoh beli mobil dinas. Nah, dalam rangka membeli mobil dinas itu dianggarkan juga di dalamnya perjalanan dinas untuk apa survei gitu ya, survei mobil. Jadi kalau aset tetap itu kan yang dinilai tidak hanya pembelian aset tetapnya, tapi komponen-komponen lain ya, komponen pendukung lain dalam rangka untuk mendapatkan aset itu kan juga dianggarkan gitu ya. Jadi perjalanan dinas, rapatnya misalkan untuk menentukan apa mobil dinas yang mau dibeli, misalkan memang dianggarkan seperti itu. Nah itu kan pembayarannya masing-masing tuh, tidak mungkin jadi satu. Kemudian mobil gitu ya. Nanti kalau kemudian mobil ke CV-nya itu kan satu pembayaran gitu ya. Satu sekali pembayaran. Tetapi nilai mobilnya misalkan 300 juta. Terus ada perjalanan dinas dan rapat misalkan ada 10 juta gitu ya. Nah, maka harusnya nilai mobil tersebut 300 sama 310 juta, teman-teman sekalian.
rapatnya dianggarkan pakai 53 juga gitu ya. Dari awal sudah dianggarkan. Jadi tetap dibuka 310 juta gitu ya. Karena untuk nilai aset itu termasuk komponen pendukungnya dan sudah dianggarkan memang seperti itu gitu ya. Nah, ketika pembayaran kan itu ada dua pembayaran tuh, pembayaran untuk misalkan pembayaran honor gitu ya, sama pembayaran untuk pembelian mobil itu sendiri. Nah, dari sisi pencatatannya karena itu terbagi menjadi dua gitu ya. Maka ketika mencatat pertama kali bayar honor itu dicatatnya sebagai KDP peralatan dan mesin. Nanti selanjutnya ketika pembayaran untuk pembelian mobilnya menambah nilai KDP tadi yang awalnya 10 ditambah 300 menjadi 310 juta. Seperti itu. Baru setelah KDP tersebut selesai 310 juta baru akan diakui sebagai mobil dinas, misalkan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, transaksi BNN bersejarah. Contohnya apa teman-teman sekalian? Candi Borobudur, Pak. Candi Borobudur. Museum Fathahillah, Pak. Fathahillah. Ya, dan gedung-gedung bersejarah yang sudah ditetapkan sebagai bangunan bersejarah gitu ya. Termasuk di Kementerian Keuangan kan juga ada nih bangunan-bangunan lama gitu ya yang masuk sebagai bangunan bersejarah yang biasanya tidak boleh untuk di rehab total gitu ya. Nah, untuk BNN bersejarah ini nilainya biasanya adalah 0 gitu ya. Transaksi barang pihak ketiga. Ada yang bisa mencontohkan transaksi barang pihak ketiga seperti apa? Marcel mau nyontohkan, Mas Marcel? Kira-kira seperti apa transaksi barang pihak ketiga? Potongan PPN, Pak. Potongan PPN. Kurang tepat ya. Yang lain? Jadi kalau di di dalam penata usahaan BUMN, seluruh BUMN yang ada di kantor, di satker, itu harus dicatat, walaupun BUMN tersebut bukan milik satuan kerja tersebut. Jadi dicatat, tetapi tidak masuk ke laporan keuangan kalau barang itu bukan milik kantor tersebut, tetapi tetap dicatat. Misalkan satker sewa fotokopi, mesin fotokopi itu kan ada di dalam kantor tersebut gitu ya. Pemeriksa akan tanya ini, mesin fotokopi siapa ini gitu kan. Kok nggak ada labelnya gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu maka akan dicatat sebagai transaksi barang pihak ketiga. Dia nanti akan tetap masuk ke daftar barang ruangan, tetapi nanti status kepemilikannya adalah bukan milik kantor tersebut gitu ya. Nanti ada keterangannya gitu ya. Itu milik pihak ketiga, bukan milik satker tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Untuk transaksi barang pihak ketiga. Atau bisa juga karena di dalam suatu ruangan nggak ada dispenser gitu ya, atau dispenser yang disediakan kantor ini nggak ada untuk dinginnya gitu ya, pegawai iuran gitu ya, untuk beli dispenser sendiri. Nah, ketika dispenser itu dipasang ya akan jadi masalah buat pemeriksa kalau dia tidak dicatat sebagai transaksi barang pihak ketiga, karena dia, nah ini BUMN apa ini gitu ya, kenapa nggak dicatat sebagai BUMN? Nah, makanya untuk hal yang seperti itu akan dicatat sebagai transaksi barang pihak ketiga. Oke, jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada. Nah, BUMN sendiri, ini maka menu transaksinya adalah transaksi BUMN, teman-teman. Nah, pintu masuk untuk BUMN itu dicatat pertama kali ini adalah pakai perolehan. Nah, ini banyak sekali nih menunya kan. Nah, ini tidak semua nanti saya jelaskan ya, nanti sebagian saja yang kita jelaskan. Yang pertama adalah perolehan saldo awal. Kira-kira saldo awal itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan teman-teman sekalian? Mas Safriyadi? Kira-kira BUMN yang seperti apa yang dicatat sebagai saldo awal? Mungkin Pak itu berkaitan dengan pencatatan pertama Pak, pas dibuat aplikasinya.
Karena harus didata dulu semuanya itu. Oke. Yang betul, saldo awal ini dulu waktu pertama kali BMN belum pernah dicatat, ya pencatatannya pakai saldo awal ini ya. Betul. Kalau kondisi sekarang nih, sekarang misalnya masih digunakan nih menu saldo awal. Dalam jalannya suatu satker sampai sekarang masih digunakan. Digunakan untuk apa kira-kira untuk yang lainnya? Mungkin yang lain bisa menambahkan? Mbak Nabila? Pas, Mbak. Oke. Jadi saldo awal ini digunakan untuk mencatat BMN tahun yang lalu yang belum dicatat di modul aset tetap. Nah, kenapa belum dicatat gitu ya? Bisa jadi satkernya ya kayak tadi, kayak contoh tadi teman-teman sekalian. Satker tadi maksa beli kursi gitu ya. Ya, karena dia merasa dia beli kursi ini pakai akun 52 yang tidak semestinya, kursi tersebut tidak dibukukan sama dia gitu. Nggak dibukukan. Dia pakai akun 52, nggak ketahuan kan? 52 kan tidak menghasilkan BMN. Sudah benar tuh. Di laporan 2019 misalnya sudah tepat tuh. Tidak ada yang mencurigakan gitu ya. Kayak ini kan belanja 52. Tetapi seiring adanya pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan lihat nih, ini kok ada kursi atau meja nih, tetapi kok tidak ada di pencatatan BMN. Nah, ketahuan di situ. Nah, ketika dia satker menjelaskan asalnya dari mana, seperti itu kan, akhirnya rekomendasi dari pemeriksa BMN tersebut harus dicatat nih. Tapi laporan 2019 sudah tutup gitu kan. Nah, maka harus dicatat di tahun 2020. Nah, kalau pencatatannya di 2020, dia tidak bisa pakai pembelian gitu kan. Karena ini memang pembeliannya di 2019. Karena sudah tahun lalu. Jadi saldo awal ini untuk mencatat perolehan-perolehan tahun sebelumnya yang belum dicatat. Nah, itu nanti jadi ketika diketahui tahun 2020 tadi, maka untuk pembukaan 2020, aset tersebut akan dicatat sebagai saldo awal. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di menunya ini nanti bebas satker dalam melakukan pengisian saldo awal ini. Satker akan mengisi semua isian-isian yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah pembelian. Ya, pembelian, ya contohnya jelas lah ya, satker membeli PC unit misalkan, atau ini mobile modem gitu ya. Nah, saat melakukan pembelian, satker dalam melakukan perekaman ini tidak bisa langsung kayak saldo awal tadi, teman-teman. Tidak bisa mengisikan bebas gitu ya, asetnya apa dan seterusnya. Dia harus memilih barang yang sudah dicatat BAST-nya. Jadi dia harus milih BAST-nya terlebih dahulu nih. BAST yang mana nih gitu kan. Nah, dari BAST tersebut nanti satker enak itu. Sudah tinggal, nah ini barangnya yang mana? Bukan satu-satu misalkan. Kamera video. Nah, ini sudah tidak mengisi lagi nih, tinggal mengisi tanggal pembukuan, merek, tipe, dan keterangan saja. Jadi kalau pembelian, nah, satker akan lebih mudah untuk melakukan perekaman di modul aset. Kalau simak, dia harus mengisi sendiri nih, simak BMN. Kalau modul aset tetap, data-datanya sudah disupport oleh modul lain, modul komitmen yang beli barang tersebut. Nah, yang beli barang jangan sampai salah ini. Jadi kalau misalnya kita catat nih, kamera video, salah ini gitu kan. Nggak harusnya kamera video, ya jangan paksa dicatat gitu ya. Kita informasikan kepada modul komitmen untuk diubah terlebih dahulu barangnya. Barangnya salah nih bro, gitu ya misalkan. Diubah dulu, misalkan seperti itu. Baru setelah itu, setelah dirubah, dicatat lagi. Itu untuk pembelian. Selanjutnya adalah pintu masuk perolehan berikutnya adalah transfer masuk. Di sini ada dua, transfer masuk online dan transfer masuk manual. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi ada hibah masuk gitu ya. Bedanya apa? Hibah masuk dengan transfer masuk gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan teman-teman sekalian? Mbak Yuniat? Transfer masuk dengan hibah masuk gitu ya. Bedanya apa? Pas, Pak. Pas. Oke, ada yang lain? Transfer tuh kayak yang
setara gitu ya Pak. Misalkan kayak dari kementerian ke kementerian. Tapi kalau kayak hibah itu bisa dari yang nggak setara gitu Pak. Misalkan Pemda ke pemerintah pusat gitu-gitu bukan sih Pak? Saya lupa Pak. Ya, sudah benar kok Mas Zaki, sudah benar. Jadi kalau transfer itu dilakukan antar instansi pemerintah pusat gitu ya, satker, antar satker gitu ya. Kalau hibah itu dari luar satker. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau dari Pemda, dari BUMN, satker dapat barang dari misalkan satker dapat barang dari mobil gitu ya, dari Pemda gitu ya, untuk mendukung kerja satuan kerja di daerah tersebut gitu ya. Polri biasanya dapat bantuan tuh, ya itu akan masuk sebagai hibah tuh, karena dari Pemda atau dari BUMN misalkan, dia juga akan masuk sebagai hibah atau dari swasta itu akan masuk sebagai hibah. Tetapi ada kalanya satker mendapatkan barang dari satker lain gitu ya. Mungkin sekali gitu ya terjadi. Nah, contohnya apa yang sering terjadi itu kantor pusat yang memberikan kepada kantor daerah gitu ya. Maksudnya gini, misalkan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak nih gitu kan, memberikan kepada KPP Merauke misalkan seperti itu. Nah, itu nanti mekanismenya adalah transfer atau antar KL juga bisa. Misalkan contoh yang baru juga Kementerian Keuangan memberikan gedung bangunannya kepada Bawaslu yang di depan Sarinah itu. Depan Sarinah itu kan ada kantor Bawaslu, belakangnya itu adalah Treasury Learning Center-nya milik Ditjen Perbendaharaan. Nah, itu karena Bawaslu gedungnya kurang besar, terus itu mepet di situ. Selanjutnya meminta tuh kepada Kementerian Keuangan. Nah, dengan segala itunya gitu ya, dengan segala prosesnya itu diberikan. Nah, maka pembelian barang tersebut kepada Bawaslu dari Kementerian Keuangan kepada Bawaslu itu maksudnya adalah sebagai transfer. Nah, nanti pihak yang menerima barang akan memasukkannya sebagai transfer masuk online. Ada dua nih, kenapa ada transfer masuk online, kenapa ada transfer masuk manual? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa ada dua menu ini di Sakti? Kenapa nggak online semua gitu? Mbak Elok mungkin bisa jawab. Mungkin yang manual buat yang nggak terdata. Aduh, pas Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin yang manual buat yang nggak online gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke, jadi kalau yang manual, jadi karena Sakti semuanya belum menggunakan aplikasi Sakti, maka tidak mungkin bisa online, karena online itu khusus untuk yang sesama pengguna Sakti gitu ya. Bisa online gitu, karena database-nya kan satu seperti yang kita jelaskan. Tapi untuk transfer masuk manual ini digunakan untuk yang masih menggunakan SIMAK BMN. Gitu ya. Jadi kalau tadi dari Kementerian Keuangan ke Bawaslu, ini sebaliknya gitu ya. Dari KL lain yang belum pakai Sakti memberikan kepada Kementerian Keuangan gitu ya. Kan nggak bisa online tuh, karena mereka masih pakai SIMAK. Nah, kita akan mencatatnya sebagai transfer masuk manual gitu. Nah, karena namanya manual, ya kita rekam satu-satu tuh barangnya, sampai nilainya berapa. Nah, ini juga yang masih dalam pengembangan agar tidak manual juga gitu. Manualnya tidak rekam satu-satu juga, tetapi bisa berupa ADK gitu ya manualnya. Kita pengennya seperti itu ke depan. Nah, untuk sesama Sakti, nah, enak gitu. Jadi nggak perlu rekam apa-apa gitu. Kita rekam, nah nanti tinggal barang itu akan muncul nih di sini. Jadi transfer masuk itu tidak bisa dilakukan apabila pihak pemberi belum rekam transfer keluar. Jadi barangnya ada dulu nih yang dikeluarkan, baru bisa masuk gitu ya. Jadi nanti pihak pemberi melakukan perekaman transfer keluar, kepadanya jelas, kepada Kementerian Bappenas, PPN Bappenas ini misalkan, nah Bappenas baru muncul nih di sini. Di pihak pemberi pun harus sudah sampai persetujuan ya, belum nggak hanya direkam operator ya. Jadi levelisasi user tadi juga harus jelas teman-teman pahami bahwa kalau baru direkam di operator ya nggak bisa muncul di sini. Benar-benar sudah sampai approve. Masuk sini baru langsung direkam transfer masuknya. Nah, ini tidak akan ada perbedaan barang yang dicatat gitu ya, antar satker pemberi maupun satker penerima.
Nah, hibah masuk ini tadi yang dicontohkan atau yang disampaikan di paparan kelompok 6 ya, paparan kelompok 6. Nah, ini sama, kalau hibah masuk sama kayak pembelian. Jadi dia harus diawali dengan BAST atau penerimaan hibah oleh satuan kerja. Ini nggak ada, kosong. Jadi kan hibah itu, kalau tadi apa namanya alurnya gitu ya, alurnya boleh deh dijelaskan oleh yang lainnya, saya alur singkatnya ya, jangan yang panjang. Alur singkatnya kalau kita dapat hibah barang nih, misalkan sebagai satker, pertama yang kita lakukan apa ini? Mas Alvin mungkin, kalau kita dapat hibah barang, itu alurnya dari penjelasannya tadi kira-kira apa? Yang pertama apa? Mungkin untuk yang pertama itu apa namanya, pencatatan BAST dulu. Jadi kan barang itu masuk barang baru itu ya. Catat BAST dulu. Benar nggak teman-teman kelompok yang bertugas tadi, Mas Ardi? Kira-kira seperti apa kalau kita dapat hibah nih, gitu ya? Satker dapat hibah barang nih. Halo, Mas Ardi? Izin menjawab, Pak. Ya, Mas. Pertama itu harus mengajukan nomor registrasi hibah tersebut terlebih dahulu, Pak. Oke. Jadi tadi kan urutannya kalau di paparan itu harus mengajukan registrasi hibah. Nah, singkatnya gitu ya. Registrasinya bisa ke DJPPR atau ke Kanwil ya, Mas ya? Iya, tergantung itu sumber hibahnya, Pak. Tergantung nilainya atau apanya, Mas? Sumber hibahnya, Pak, dari luar negeri atau dalam negeri. Oke, kalau dalam negeri ke Kanwil di Dijen Pertanahan ya. Iya, Pak. Oke, setelah mendapatkan nomor register hibah, selanjutnya Satker melakukan apa, Mas Miftahul Ulum? Penandatanganan BAST, Pak. Penandatanganan BAST. Lalu pengajuan MPL BJS ya? Iya, Pak. MPHL BJS ke KPPN. MPL BJS ke KPPN. Baik. Oke ya, jadi kalau kita ingat lagi gitu ya, alur singkat tadi gitu ya, mengajukan register, penandatanganan BAST, lalu pengajuan MPL BJS. Nah, titik ini di mana gitu ya, pencatatan hibah masuk ini di mana gitu ya. Jadi setelah Satker mengajukan register hibah, mendapatkan register hibah, Satker kan membuat ininya dulu nih, BAST dulu nih di modul komitmen sini nih. Nah, BAST hibah barang jasa. Sama kayak pembelian barang gitu ya. Atau bisa dari sini, pencatatan penerimaan barang jasa atau hibah. Kalau PLBJS di sini nih seharusnya. Nah, Satker mencatat ini, nah dari sini nanti dia bisa digunakan untuk membuat MPLBJS yang akan dimintakan persetujuannya ke KPPN. Di sisi lain, dari sini setelah pencatatan barangnya, barulah modul aset tetap bisa melakukan pendetailan barangnya tadi apa gitu ya. Sama kayak pembelian yang harus diawali dengan BAST. Oke, selanjutnya adalah rampasan. Ada yang bisa mencontohkan nggak kira-kira kalau sekarang ini masih ada nggak kira-kira kategori BMN yang dicatat sebagai rampasan misalkan? Ya, contohnya mungkin kejaksaan gitu ya, KPK gitu ya, terkait
barang sitaan atau rampasan gitu ya. Nah, masing-masing ini jurnalnya ini beda teman-teman nanti yang masuk. Ketika pembelian ini jurnal lawannya adalah aset tetap pada aset tetap belum diregister. Ketika saldo awal jurnalnya adalah aset tetap pada koreksi ekuitas gitu ya. Koreksi aset non reval maksudnya, terus transfer masuk ini adalah aset tetap pada transfer masuk, hibah transfer masuk pada hibah gitu ya. Rampasan ini kalau nggak salah transfer masuk pada pendapatan dari hasil rampasan. Nah, ini masing-masing beda jurnalnya. Oke, selanjutnya ada penyelesaian pembangunan langsung. Jadi penyelesaian pembangunan langsung ini sebenarnya secara prinsip aplikasi ini menunya sama persis dengan pembelian itu. Sama persis. Cuma peruntukannya agak berbeda. Karena apa? Kalau kita misalkan membangun gedung yang tidak pakai KDP ya, misalkan langsung sekali bayar itu lunas, sekali bayar saja untuk pembangunan suatu gedung. Kalau pembelian kan kayak kurang tepat gitu ya. Masa pembelian gedung gitu ya. Nah, maka menu yang digunakan lebih tepatnya adalah penyelesaian pembangunan langsung. Selanjutnya adalah penyelesaian pembangunan dengan KDP. Nah, karena kita masuk ke KDP, jadi untuk perekaman menu ini tidak bisa otomatis dilakukan. Tidak bisa dilakukan kalau kita belum punya KDP-nya terlebih dahulu. Maka semestinya ketika menggunakan menu ini, Satker sudah sebelumnya melakukan perekaman transaksi KDP pasti. Nah, ketika tadi misalkan pembangunan gedung termin pertama gitu, misalkan 20%, 200 juta misalkan. Nah, maka saat termin pertama, nanti dicatatnya sebagai apa kira-kira? Sebagai gedung dan bangunan atau sebagai apa? Yang bisa jawab? Ketika termin pertama, nanti modul komitmen harusnya nyatatnya sebagai apa? KDP bukan, Pak? Oke, KDP. Nah, KDP-nya itu nanti di KDP kategorinya nanti ada beberapa. Nah, nanti Satker harus mencatatnya sebagai gedung dan bangunan dalam pengerjaan. Jangan dicatat misalkan gedung bangunan kantor gitu ya, karena dia belum selesai. Kalau gedung bangunan kantor itu dia sudah berupa BMN. Nah, pertama dicatat sebagai perolehan nilainya adalah 200 juta gedung dan bangunan dalam pengerjaan gitu ya. Nanti dapat NUP gitu ya. Dapat NUP-nya 1 misalkan. Nah, selanjutnya termin kedua 300 juta misalkan. Kira-kira akan dicatat di perolehan sini lagi atau dicatat di mana? Kalau bayangan teman-teman nih. Di perolehan atau pengembangan kira-kira? Mbak Gandisa mungkin? Nggak apa-apa jawab. Kira-kira aja lah, di perolehan atau di pengembangan gitu. Pengembangan mungkin, Pak. Pengembangan. Kenapa, Mbak? Nah, itu pertanyaan yang bikin sulit. Belum tergambar ya? Belum. Ya, kalau perolehan, pada intinya kalau perolehan, artinya tadi kan dapat 1 KDP tuh, gitu ya. Kalau perolehan lagi nanti akan ada berapa KDP jadinya? 2 kan? Padahal KDP-nya itu harusnya cuma 1 gitu ya. Karena untuk bangun gedung 1 gitu ya. Nah, maka selanjutnya adalah pengembangan. Jadi kalau pengembangan, nanti KDP tadi dari 200 ditambah 300 menjadi 500. Kalau dicatat perolehan lagi, maka akan ada 2 KDP, nilainya 200 dan 300. Betul ya, seperti itu ya. Kira-kira paham nggak maksudnya teman-teman? Paham. Alhamdulillah. Gitu ya, gampangnya gitulah. Kalau dicatat lagi ya nanti akan ada KDP A 200, KDP B 300. Padahal KDP-nya cuma 1 gitu kan. Harusnya cuma 1 500. Jadi nanti kalau pelunasan lagi gitu ya, 500 juta misalkan. Termin ketiga pelunasan 500 juta, di pengembangan lagi, maka nanti total KDP-nya adalah 1 miliar. 1 KDP 1 miliar gitu ya. Nah, selanjutnya ketika karena ini sudah lunas dan sudah barang sudah jadi, barulah di sini dicatat menggunakan penyelesaian pembangunan dengan KDP. Ketika dicatat di sini akan ada penambahan aset berupa gedung sebanyak 1 buah nilainya 1 miliar. Betul ya, seperti itu. Nah, kalau Satker salah nih, nyatatnya tadi perolehan tiga-tiganya, maka saat penyelesaian ini akan menambah 3 gedung bangunan, masing-masing 200 juta, 300 juta, 500 juta. Nah, kira-kira tepat nggak seperti itu?
Tidak tepat kan ya? Nah, sehingga ini yang kenapa ini saya tekankan, karena ini yang masih sering Satker masih salah gitu ya. Masih sering salah gitu. Jadi dia merekamnya perolehan lagi. Jadi KDP-nya ada 20 gitu ya misalkan. Padahal dia cuma bangun satu gedung gitu ya. Gitu. Nah, ini saya singgung lagi sedikit. Tadi di sini ada pengembangan. Nah, di menu perubahan ini ada menu pengembangan dengan KDP. Pengembangan melalui KDP. Nah, kira-kira teman-teman tergambar nggak menu ini untuk apa? Kita sampai jam berapa ya? Jam 1 ya? Iya, Pak. Tergambar nggak teman-teman? Iya, Pak, tergambar. Ya, untuk apa maksudnya? Pengembangan dengan KDP ini untuk apa? Mbak Elo, kira-kira? Kalau misalnya itu nggak sih, Pak? Di soal Akom dulu tuh naik termin gitu, termin 1, termin 2. Gitunya bukan, Pak? Jadi nambah. Termin 1, termin 2 kan di sini tadi, Mbak. Di transaksi KDP, pengembangan. Ada nih kan? Nah, ini menunya ada di transaksi BMN. Betul, Mbak, yang termin 1, termin 2 naiknya di pengembangan sini. Tapi menunya ada di transaksi KDP nih. Nah, di transaksi BMN, di perubahan, ini ada menu sendiri nih, pengembangan dengan KDP. Belum tergambar ya, Mbak Elo? Yang lain mungkin? Iya, salah tergambar, Pak, berarti saya. Salah gambar ya, nggak apa-apa. Tapi wajar kok, sudah mendekati lah. Mungkin misalnya kayak gedung gitu ditambah lantainya mungkin, Pak. Tambah lantainya. Jadi kalau yang tadi nambah gedung, ya kalau perolehan penyelesaian pembangunan dengan KDP ini nambah gedungnya, bangunannya benar-benar dibangun gedung baru. Kalau ini adalah renovasi gedung gitu ya, Mas? Iya, Pak. Ya, memang seperti itu, Mas. Nggak usah ragu-ragu, Mas. Jadi kalau penyelesaian pembangunan dengan KDP ini, kalau Satker itu mau melakukan pembangunan gedung yang benar-benar baru nih, lahannya kosong dibangun gedung baru. Nah, itu dia akan penyelesaian pembangunan dengan KDP. Nah, sama kalau ada renovasi, mau nambah lantai kayak contohnya tadi. Kan sudah ada tuh gedung bangunannya kan? Terus bayarnya pakai termin. Kan dicatat pakai KDP nih, terminnya tadi. Nah, ketika sudah 100%, kalau dicatat pakai ini, penyelesaian pembangunan dengan KDP, nanti gedungnya nambah satu lagi gitu ya. Kan tidak tepat, padahal kita cuma mau menambah lantai dari gedung yang sudah ada, menambah nilai dari gedung yang sudah ada. Nah, itu maka nanti perekamannya menggunakan pengembangan dengan KDP, pengembangan melalui KDP ini. Jadi KDP nanti urutannya sama, tetapi nanti saat dijadikan aset itu ada dua pilihan, menambah aset atau menambah nilai aset. Kalau menambah jumlah asetnya pakai penyelesaian pembangunan dengan KDP, kalau menambah nilai aset yang ada, renovasi lah namanya, pakai pengembangan dengan KDP. Nah, kalau pengembangan dengan KDP ini nanti kita akan diminta nih aset yang mana yang mau kita kembangkan gitu ya. Akan seperti ini. Yang mau kita kembangkan, misalkan kita punya banyak gedung juga, gedungnya ada beberapa, tapi yang dikembangkan itu NUP yang berapa. Nah, ini juga harus jelas. Nanti biar tidak ada kesalahan nih. Maksudnya misalkan ya di stan itu kan ada kayak ada komplek ABC atau seperti apa ya, Mas? Itu kan banyak gedung-gedungnya ya. Nah, itu juga nanti harus tepat nih. Misalkan yang kembangkan itu gedung aula. Ya harus tahu nih aula itu NUT berapa gitu. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah harusnya yang nambah nilainya aula, tetapi salah yang nambah nilainya adalah gedung lain. Nah, itu nanti jadi tidak tepat gitu di dalam laporan keuangannya, laporan BMN-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Belum ada. Nah,
Ini saya tambahin satu lagi menu, di perolehan ini ada reklasifikasi masuk gitu ya. Kalau ada masuk itu pasti ada keluar gitu ya. Pasti harus diawali dari keluar dulu. Jadi kalau ada masuk itu harus diawali dari keluar. Jadi kalau reklas masuk ini ya sifatnya online juga. Dia akan minta barang yang direklas keluar terlebih dahulu gitu ya. Tidak bisa langsung merekam gitu ya. Karena nanti bisa nambah barangnya, padahal ini tujuannya kan tidak menambah barang. Kira-kira ada yang tahu nggak reklasifikasi ini tujuannya apa? Nah, Nabila, kira-kira apa? Mungkin yang sebelumnya barang itu apa Pak untuk diserahkan ke masyarakat gitu Pak. Awalnya persediaan kita terus kita ternyata nanti akhirnya dikasih ke masyarakat. Aset Jadi nih, kita reklas. aset misalkan, bukan Iya, oh ya misalnya aset Pak. Aset yang mau diserahkan ke masyarakat gitu ya. Iya. Ya, ada yang lain? Makasih Mbak. Masih kurang tepat ya, ada yang lain? Itu bukan Pak. Seingat saya Pak, kalau misalkan pengen ada penghapusan aset. Nah, sebelum dia asetnya ini dihapus, maka si aset itu tuh direklas dulu ke aset lainnya, pas tetap lainnya gitu Pak, baru dihapus. Lupa-lupa gitu Pak. Betul, waktu penghapusan aset itu akan direklas dari aset tetap ke aset lainnya, tapi tidak menggunakan menu ini. Kurang tepat ya. Ada yang lain lagi? Nah, jadi reklas ini tujuannya adalah karena ada kesalahan nama barang. Jadi misalkan kursi yang dibeli itu adalah kursi besi gitu ya, dicatatnya sebagai kursi kayu, gitu ya. Salah kan? Nah, karena salah, maka perubahan kode atau nama barangnya, menu yang digunakan adalah menu reklas ini. Jadi direklas keluar dulu kursi besinya, baru direklas masuk menjadi kursi kayu. Jadi nanti kursi besinya sudah hilang, akan menjadi kursi kayu. Jadi reklas ini digunakan untuk mengubah kode atau nama barang lah, gampangnya seperti itu. Nah, kalau yang tadi ya saya singgung sekalian nih, yang tadi disampaikan Mas Zaki, ketika penghapusan itu direklas dulu asetnya menjadi aset lainnya, itu otomatis direklas saat Satker melakukan penghentian penggunaan. Nah, pakai menu ini nih. Jadi kalau Satker mau menghapuskan BMN, urutannya itu biasanya itu kan kondisinya diubah dulu nih di sini. Perubahan kondisi, misalkan dari baik menjadi rusak berat, seperti itu pakai menu ini, perubahan kondisi. Nah, setelah dilakukan perubahan kondisi, Satker akan melakukan penghentian penggunaan nih biasanya. Nah, misalkan barangnya mobil gitu ya, dihenti gunakan. Nah, maka mobil tersebut akan direklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Akunnya itu yang akan masuk sebagai kategori aset lainnya. Oke, selanjutnya tadi kan sudah sampaikan terkait menu-menu ini ya, perolehan. Di perubahan ini ada menu perubahan kuantitas, ini lebih untuk tanah ya teman-teman. Jadi bukan kuantitas dari meja 2 menjadi 5, enggak seperti itu. Menu perubahan kuantitas ini digunakan untuk kuantitas tanah biasanya. Kenapa kuantitas tanah yang dirubah? Itu misalkan ada tanah kantor yang kena pelebaran jalan gitu ya. Awalnya 100 meter menjadi 80 meter. Nah, itu akan dilakukan perubahan kuantitas dengan menu ini. Lalu ada pengembangan langsung. Ini kalau ada misalkan komputer ya, PC misalkan, atau misalkan ya tadi renovasi gedung gitu ya. Tapi bayarnya nggak pakai termin gitu ya. Bayarnya langsung gitu ya. Dikembangkan 100 juta misalkan, bikin FO atau apa gitu ya. Nah, itu maka pakai pengembangan langsung ini, dia akan menambah nilai aset yang sudah ada sebelumnya. Jadi menu-menu perubahan ini tidak akan menambah jumlah aset ya, teman-teman. Lalu ini tadi sudah kita bahas, perubahan kondisi sudah kita bahas. Ada koreksi perubahan nilai bertambah berkurang ini kalau apabila pencatatan aset kita, misalkan nilai awalnya adalah 100 juta, hasil pemeriksaan misalkan, seharusnya nggak 100 juta ini, gitu ya. 90 juta, biasanya ini yang sering koreksi nilai berkurang, teman-teman sekalian. Jadi misalkan renovasi 100 juta nih, gitu ya. Dari hasil pemeriksaan pengawas
atau BPK gitu ya, misalkan diketahui nih, ini harusnya nggak 100 juta nih, ada yang kurang nih dalam pengerjaan ini, nilainya 90 juta. Satker harus melakukan pengembalian belanja tuh sebesar 10 juta. Nah, di sisi lain, di sisi asetnya, nilai tersebut juga harus dikurangi. Nggak harusnya dia 100 juta, dikurangi menjadi 90 juta. Jadi pakai koreksi perubahan nilai berkurang. Tadi kita singgung terkait ATR. Nah, ketika Satker PPSDM misalkan selesai, ATR-nya sudah selesai dibangun, dia diserahkan kepada Satker STAN akan melakukan penerimaannya menggunakan menu ini. Ini nanti ada koreksi rincian aset, nanti terkait merek dan sebagainya, dan koreksi manual ini bebas ya, Satker bebas mengisi nilai dari aset maupun nilai buku untuk koreksi manual. Nah, ini menu yang sangat bahaya digunakan Satker sebenarnya kalau dia tidak benar-benar berhati-hati. Ini penghentian penggunaan. Jadi kalau urutan penghapusan tadi penghentian penggunaan, lalu dilakukan usulan penghapusan. Nah, ini usulan penghapusan ini dilakukan biasanya ketika Satker melakukan usulan penghapusan kepada instansi vertikal di atasnya. Saat sudah diajukan usulannya, Satker harus merekamnya di menu ini, pencatatan barang yang akan dihapuskan. Baru setelah dapat persetujuan dilakukan penghapusan. Nah, di menu penghapusan ini ada beberapa menu, tadi transfer keluar ya. Transfer keluar ini ada henti guna dan aktif. Ini tentu kalau transfer keluar ini nantinya akan online ketika dia dicatat transfer masuknya tadi yang sudah kita jelaskan. Lalu ada hibah keluar, kalau pemerintah atau Satker memberikan hibah kepada pihak lain. Reklas keluar juga tadi sudah kita singgung ya. Ada juga reklas keluar kepersediaan. Apabila ini salah catat nih, bisa jadi harusnya itu aset tetap, harusnya persediaan dicatat sebagai aset tetap gitu ya. Nah, itu bisa direklas keluar ke persediaan. Nanti persediaan akan mencatatnya sebagai reklas masuk dari aset tetap. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Belum, Pak, masih mencerna. Masih mencerna ya. Bisa dicerna nggak tapi? Nggak apa-apa sih dicerna sebagian gitu. Masih dicerna, Pak. Belum masuk. Belum masuk ya? Oke, ini adalah menu-menu terkait transaksi BMN. Ya, sama yang KDP tadi sudah kita singgung. Nah, nanti dari aplikasi ini, selanjutnya kalau setelah direkam sampai setujui, Satker harus melakukan summary terlebih dahulu apabila ingin mencetak laporannya. Itu ya. Nah, ini adalah laporan-laporan yang dihasilkan dari modul aset tetap. Oke lah ya, kita masih ada 15 menit, mungkin teman-teman bisa mempelajari materi lagi gitu ya, dari slide yang sudah saya bagikan, dan dari videonya tadi belum sempat ditonton ya mungkin ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Ya apa ya, kita akhiri Zoom-nya, nanti teman-teman bisa lanjut sampai jam 1 untuk mempelajari materi modul aset tetap ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Gak apa-apa kan ya? Seneng kan ya? Baik, baik teman-teman sekalian, tolong tetap dilanjutkan untuk mempelajari materi di slide sampai paling nggak sampai jam 1 lah ya, sampai jam 1 tetap dilanjutkan karena itu masih masuk jam kuliah dari teman-teman sekalian. Untuk sesi tatap muka melalui Zoom-nya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga di grup WA. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, satu loh ya.
Bapak. Enggak. Salah